Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 6. Ayo anak-anak, kita belajar bersama-sama. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Nah anak-anak, permainan lompat katak tersebut semakin sering kita berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Ini adalah cara bermain lompat katak ya anak-anak. Nah untuk memainkannya, bahan yang dibutuhkan adalah bola kecil 2 dan kardus 2. Cara bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Lalu letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Nah, anak-anak atau siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari anak-anak. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapatkan giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, itu tadi cara bermain lompat katak ya anak-anak. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pertama, buatlah janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Lalu yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Adik simba itu apa ya anak-anak? Nah, adik simba itu A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, B itu bagaimana. Kemudian yang ketujuh, berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Lalu ketika sedang melakukan wawancara, hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara. Lalu mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Kemudian cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Lalu bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kemudian hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Lalu, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kemudian hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Kemudian, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, yang dilakukan adalah
Mohon diri anak-anak dengan sopan ya. Kemudian ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Berikut ini adalah contoh format menulis laporan hasil wawancara anak-anak. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pada format latar belakang, anak-anak menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara, yaitu tentang tumbuhan dan hewan, kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Lalu yang kedua adalah maksud dan tujuan. Nah, di sini anak-anak menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidup hewan serta hak dan tanggung jawab tentang lingkungan. Lalu bagian ketiga yaitu topik wawancara. Nah, pada topik wawancara, anak-anak menuliskan topik wawancaranya. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Lalu bagian yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatannya. Nah, pada waktu dan tempat kegiatan ini, anak-anak menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016. Waktu adalah pukul 8 sampai pukul 9. Tempatnya di Kampung Mekarjaya. Lalu yang kelima adalah laporan hasil wawancaranya. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara adalah Lani. Hasil wawancaranya adalah misalnya pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Lalu anak-anak menuliskan kesimpulan dari wawancara tersebut. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh membuat laporan hasil wawancara. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka, lalu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa adalah wilayah khusus yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan anak-anak. Lalu cagar alam hampir sama juga, yaitu wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan dan hewan atau ekosistem yang khas. Lalu taman nasional itu juga ada seperti badak bercula satu. Nah itu terdapat di Taman Nasional anak-anak, yaitu di Taman Nasional di Ujung Kulon. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Nah, kita melestarikan hewan langka itu karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Lalu apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Nah, apabila terdapat hewan yang punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskanlah himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Nah, seperti ini anak-anak, contoh menghimbau kepada masyarakat untuk melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apa kaitannya antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya, seperti hewan yang hampir punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna, yaitu tumbuhan dan hewan ya anak-anak. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak terlaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang.